Mati beliau Bapak Wakil Ketua Bapak Rais Susanto Lango, teman-teman para caleg dari provinsi, caleg dari kabupaten, dan perkenalkan nama saya Suldi Budi, mantan Kepala Desa Bajo Tilamuta. Jadi Bapak Ibu, saya tidak banyak ingin kupas tuntas oleh teman-teman, apalagi tadi macam para istri luar biasa, teman-teman kepala desa, kemudian para caleg yang lain. Jadi ada yang saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, masih yang bebale ini? Kalau katanya Pak Rais itu kan lagi mau bebale, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebetulnya yang disampaikan oleh teman-teman ini adalah bagaimana Bapak Ibu sekalian kita pilih, ya, siapa calon yang akan kita pilih. Yang jadi persoalan, ada beberapa isu yang di daerah lain itu ada yang sudah mengkapling. Ini isu yang sudah berkembang di masyarakat. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di Kecamatan Butumoito seperti yang ada di daerah lain itu, bahwa orang di daerah itu itulah yang dipilih, bukan di daerah yang lain. Karena prinsipnya adalah bagaimana perjuangan terhadap masyarakat di situ adalah orang di situ. Itu kan yang terjadi. Ada di sini Bapak Ibu? Ada? Kalau orang Butumoito harus memilih orang Butumoito, ada? Ya. Ini isu kemudian yang berkembang Bapak Ibu sekalian. Yang jadi persoalan adalah bukan persoalan dia orang dekat atau tidak, bukan karena dia keluarga atau tidak, tapi persoalan apakah dia mampu, apakah dia mampu di sana. Seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi, bahwa seorang anggota DPR itu harus mampu memiliki kecerdasan, memiliki kemampuan untuk mengawal aspirasi Bapak Ibu sekalian. Bukan persoalan minta bicara. Persoalannya Bapak Ibu sekalian, saya perhatikan dari tadi adalah terlalu banyak ungkapan-ungkapan kekecewaan. Betul? 5 tahun yang lalu terjadi seperti ini, apa yang sudah dijanjikan, lalu kemudian tidak terbukti janji itu. Benar Bapak Ibu? Benar. Yang salah siapa? Apakah anggota DPR-nya atau masyarakat? Siapa yang salah? Kalau saya bukan masyarakatnya. Persoalannya masyarakat ini tidak mau melawan itu. Tidak ada perlawanan Bapak Ibu sekalian. Yang ada adalah hanya suara dan suara. Keluar ungkapan-ungkapan kekecewaan itu hanya sebatas pada kampanye-kampanye yang sering dilakukan baik partai A, partai B, partai C. Itu yang terjadi. Padahal rakyat ini atau anggota DPR yang kita sudah pilih itu sebagai perwakilan seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Andalah yang berhak. Anda yang berhak memilih mereka, lalu kemudian juga mengoreksi mereka. Kalau dia tidak benar, kalau dia tidak bagus, maka lawan. Tiap-tiap yang terjadi kita hanya bicara saja di tempat ini. Hanya ngomong, tidak bisa berbuat apa-apa, sementara mereka yang memegang aturan. Mereka memberikan kebijakan bantuan-bantuan yang terkadang tidak berpihak pada kampanye pada waktu 5 tahun yang lalu, tidak terbukti. Sehingga bahasanya apa? Himbulo. Benar? Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita dibelajarkan melalui kampanye seperti ini, kita disentuh hati kita, perasaan kita, bagaimana kita berpikir cerdas. Karena begini, kalau kita mau memilih pemimpin, sesuaikan antara visi misi yang memilih dengan yang dipilih itu harus sama. Supaya bagaimana pemimpin yang mewakili kita itu bisa seimbang dengan keinginan Bapak Ibu sekalian. Tapi yang terjadi kan tidak seperti itu. Sehingga terlalu banyak cerita-cerita di luar sana, pengkhianatan, pembohongan dan lain sebagainya. Tidak jadi persoalan Bapak Ibu sekalian ketika calon anggota DPR itu lalu kemudian berjanji membuat ini, membuat itu. Tidak apa-apa. Silahkan mereka lakukan sesuai keinginan mereka. Mau berbohong, mau menipu, menjanjikan ini, menjanjikan itu. Silahkan. Karena kekuatan itu ada di
hari Hana. Tetapi apa yang terjadi di sana itu dirubah pola pikir Bapak Ibu sekalian. Pada saat Anda diperhadapkan dengan kertas suara sebelum mencoblos malam hari, apa yang terjadi? Seperti yang disampaikan oleh teman-teman, mau balik. Pasti mau balik. Dapat uang 100.000, dapat uang 200.000, selesai.